Puji nama Tuhan, kita masuk di bulan yang baru. Ya, tidak terasa, atau saya koreksi, sangat terasa kita sudah ada di bulan yang baru, saudara. Ya, kalau kita lihat hidup kita, betul bahwa tanpa Yesus yang bersama kita nggak jadi apa-apa, Bapak Ibu. Ya, rasa ya bahwa tahun ini tuh kayaknya ada banyak pergumulan, ada mungkin banyak kesulitan, ya. Emas sempat naik, terus pelan-pelan turun lagi, ya. Tapi saya berdoa hari ini supaya umat Tuhan imannya terus naik, jangan turun-turun. Amin. Ya, maka hari itu kita mau baca firman Tuhan sama-sama, saudara. Renungi sama-sama dari Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. Saya berikan pengantar dulu Bapak Ibu untuk kita tahu konteksnya. Bahwa setelah kenaikan Yesus, para murid berada dalam masa penantian. Ya, hari Kamis yang lalu kita sudah sama-sama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ya, saya harus katakan saudara, waktu hari Kamis kemarin gereja agak kosong. Ya, saya berdoa Bapak Ibu, kalau waktunya untuk beribadah saja. Ya, jangan ikut-ikutan untuk long weekend. Takutnya nanti pemerintah lihat, oh ternyata orang Kristen gak mau ke gereja kok. Nanti tanggalnya jadi hitam. Ya, jadi biarkanlah tanggal itu tetap merah. Caranya bagaimana? Bapak Ibu hadir ibadah. Amin. Oke, kalau begitu kita kembali dulu ke hari Kamis. Ya saudara ya. Jadi setelah kenaikan Yesus, murid dalam masa penantian. Sebab apa? Mereka nggak tahu persisnya kapan. Kalau saudara baca Alkitab, Yesus nggak pernah ngomong, siap-siap ya tanggal sekian, hari kesekian, jam sekian, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi mereka sedang menanti-nanti, ini Yesus ngomong benar atau enggak nih? Terus kapan? Saudara tahu dari 500 orang yang menatap Yesus terangkat ke surga, Alkitab mengatakan hanya 120 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya ada kekurangan berapa tuh saudara? Betul. Kemana sisanya? Karena yang namanya menanti itu pasti gak enak, setuju gak? Ini anak-anak muda yang kayaknya digantung sama pacarnya. Ya digantung tuh bukan digantung beneran Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pikir zaman Bapak Ibu dulu, enggak. Kalau zaman sekarang tuh gak bisa kayak dulu Bapak Ibu yang aku sayang kamu, aku suka kamu, kita nikah saudara. Umur masih 19 aja udah nikah. Zaman sekarang gak bisa saudara. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Nikah yuk, oh nanti dulu. Digantung saudara. Ini yang namanya anak-anak muda yang digantung rasanya pasti gak enak. Kita saudara yang nunggu kerjaan pasti gak enak. Kita yang nunggu janji pasti gak enak. Aduh kapan sih janji ini sampai, kapan sih terrealisasi? Pasti gak enak. Terbukti saudara 500 orang lihat Yesus terangkat, hanya 120 yang bertahan sampai akhir. Nah ini menjadi ingat-ingatan buat kita hari ini. Kalau orang dulu saja bisa ngalamin itu, apalagi dengan kita. Makanya tadi saya buka saudara. Kalau ibadah, tanggal merah dikasih sama pemerintah, ibadah. Kan pulang ibadah bisa long weekend. Minggunya balik lagi ke gereja. Amin. Saudara, ini gak nyindir loh saudara. Ini negur. Amin saudara. Namun mereka gak pasif saudara. Nanti saudara akan baca. Ternyata ada hal yang mereka lakukan. Mereka gak diam doang. Nunggu bengong gitu, scroll TikTok, lihat story. Enggak saudara. Memang belum ada waktu itu. Mereka gak lakukan hal-hal yang bengong, yang gak produktif. Mereka tetap melakukan sesuatu. Nanti kita lihat saudara. Dan inilah yang seharusnya jadi sikap kita. Sebagai gereja, saudara boleh tulis di handout saudara. Sebagai gereja kita sedang menatap masa depan bukan dengan spekulasi tetapi dengan fondasi yang mantap. Amin. Kalau hari ini kita tidak lagi menantikan Roh Kudus karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kita. Saudara bisa baca di dalam Efesus 1 ayat 13-14. Sudah ada Roh Kudus. Jadi saudara gak usah ikut-ikutan lagi. Ada yang tanya sama saya, Pak kita gak perlu doa 10 hari Pak. Saya tanya buat apa? Supaya kita menanti kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada saudara. Ini kan kisah zaman itu ketika Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Mohon maaf saudara gak perlu nunggu Pentakosta berapa jilid.
Pentakosta cukup sekali saudara, terjadi di Yerusalem saat itu. Tapi dampaknya sampai hari ini. Menurut 1 Korintus 6 ayat 19, saudara boleh catat saja nanti baca di rumah. Ketika kita percaya Yesus dengan hati, mengaku dengan mulut kita bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Detik itu juga, saat itu juga Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kita tidak sedang menunggu Roh Kudus. Kalau saudara mau doa, jangan cuma 10 hari. 40 hari, 40 malam. Kenapa doa enggak tiap hari? Makanya di gereja kita ada yang namanya altar at home. Mesbah keluarga. Setiap jam 7 sampai jam 8 malam. Masing-masing keluarga berkumpul. Ya mungkin anak-anaknya udah besar-besar, rumahnya udah pisah, enggak apa-apa, mereka punya kehidupan sendiri. Tapi buat kita pasangan-pasangan muda yang anaknya baru 2 tahun, 3 tahun, ayo kita biasakan. Jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh buka chat GPT, jangan sekarang. Nanti aja di rumah, ketik aja. Dampak negatif keluarga ketika tidak melakukan mesbah keluarga harian. Keluar saudara. Anak jadi liar. Anak jadi gak baik. Suami juga gitu. Istri juga gitu. Jadi gak karu-karuan keluarganya. Makanya di gereja kita ada altar itu. Jadi kalau begitu kita menantikan apa hari ini saudara? Apa yang sedang kita tatap? Masa depan. Janji-janji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan bukan hanya bicara tentang Yesus akan datang kedua kali menjemput kita. Bukan hanya itu. Janji Tuhan adalah ketika kita masih di dunia. Menunggu saat itu datang. Tuhan menyertai kita. Nah kita kan masih ada pergumulan Bapak Ibu. Kita kan masih ada masalah Bapak Ibu. Kita perlu kekuatan. Bagaimana kita bisa mantap untuk menatap. Supaya kita yakin bahwa ada janji Tuhan yang terjadi. Sekali lagi, menunggu itu gak enak. Saudara nunggu busway aja di pinggir jalan itu gak enak. Lama banget sekalinya mau masuk udah penuh. Nunggu lagi, gak enak saudara. Saya tahu ada beberapa istri yang gak enak banget nunggu suaminya pulang. Bukan karena kangen, karena waktu suaminya pulang ribut. Gak ada di sini, gak ada di sini. Gak ada 1, 2, 3, gak ada. Saudara, bagaimana kita bisa mantap untuk menatap? Mari kita belajar saudara. Yang pertama, mantap untuk menatap jika yang pertama kita mantap dalam komunitas. Saudara boleh tulis di handout saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 bagian A. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Ketika mereka sudah menatap Yesus terangkat ke sorga, mereka nggak mencar saudara. Mereka nggak jalan masing-masing, oke ya, karena Yesus sudah terbang, Yesus sudah take off. Yuk sekarang kita balik masing-masing. Yang nelayan jadi nelayan, yang petani jadi petani, yang buruh pabrik. Enggak saudara. Mereka ngapain katanya? Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Ini bicara tentang komunitas. Mereka enggak terpencar. Mereka kembali bersama-sama. Makanya saudara, kenapa sih gereja itu setiap minggu ada? Pak, kenapa MCCBC nggak bikin sebulan sekali aja? Bosan tahu Pak, setiap minggu ketemu Bapak lagi. Makanya kalau saudara perhatikan saya hari ini, gaya rambut saya beda. Kok ketawanya gitu? Yang di foto tadi kan beda sama sekarang. Minggu, bulan depan saudara datang lagi, beda lagi. Pokoknya saya jamin saudara gak akan bosan lihat saya. Sampai udah gak ada yang bisa bedain lagi, saudara yang saya bedain. Saudara kenapa harus rutin mingguan? Kenapa ada ibadah breakthrough night, home gabungan hari Rabu nanti 4 Juni jam 19.30 sampai 20.30. Kenapa gereja harus rutin saudara? Karena penting buat kita berada di dalam komunitas yang tepat. Kalau saudara tidak tertanam di gereja, tidak tertanam di komunitas, maka dunia akan menanam saudara. Berapa banyak orang lebih suka
scroll TikTok daripada baca firman. Berapa banyak orang lebih suka nonton film yang aneh-aneh daripada nonton film Yesus. Kenapa? Karena dunia narik kita kayak gitu. Ini buat teens, youth, anak-anak muda, dengar baik-baik. Kalau kamu gak tertanam di dalam gereja, hati-hati. Karena idealnya saudara, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Gak ada saudara. Kalau gak percaya saudara pergi aja ke hutan. Paling 3 hari meninggal saudara. Saudara bisa gitu komunikasi sama singa? Aku daripada aku sama teman, mendingan aku sama singa. Pak, soalnya manusia lebih jahat dari singa, Pak. Ya ada juga sih emang. Tapi gak bisa, idealnya semua orang tuh perlu komunitas, amin. Gak bisa sendiri, saudara. Dan memilih untuk berada di dalam komunitas, itu adalah yang terbaik, saudara. Makanya kalau saudara perhatikan ya, tertanam di gereja ini, saudara. Ini bukan gereja yang the best lah, bukan yang terbaik, jauh dari terbaik. Saudara akan temukan banyak hal yang gak baik, saudara. Mulai dari gembalanya lah kurang kurus. Saudara akan temukan banyak hal. Mulai dari liftnya lah kurang cepat tadi. Mulai dari parkirannya lah terlalu penuh. Mulai dari AC-nya lah kurang dingin. Semua saudara bisa cek. Di gereja ini banyak kekurangan. Tapi saya berani garansi satu hal. Saudara silakan cek. Silakan cek. Mulai dari lahir sampai nanti saudara mati. Semua tersedia di gereja ini. Benar, saudara pergi ke lantai 4 nanti lihat Menorah Stars. Itu dari toddler saudara dari 0 bulan. 0 tahun saudara. Itu udah ikut. Ada gurunya saudara. Buat teens ada. Usia SMP. Buat youth ada. Gathering ada saudara. Kemarin youth kita baru hari Kamis setelah kenaikan saudara, pergi. Mereka gathering saudara. 30 orang lebih saudara. Meskipun waktu ibadah cuma 20 orang saudara. Saya juga bingung dari mana yang 10 itu. Tapi ada aja saudara. Mujizat kayaknya. Bulan lalu kita ada apa? Family gathering saudara. Home gathering saudara di Taman Mini. Nanti tahun depan kita bikin lagi saudara, di Taman Maksi. Kemarin tahun ini kita Taman Maksi saudara. 120 orang ikut saudara. Setiap home ikut saudara. Gereja ini akan dipenuhi dengan aktivitas saudara. Tadi saya bilang sampai saudara mati. Saya berani jamin kalau saudara mati di gereja, tertanam di gereja ini, pasti saya kuburin. Kecuali saya mati duluan. Saudara tinggal telepon, Pak saya sakit, datang saya saudara. Kan saya udah bilang 24 jam, nomor telepon saya, Pastor Ellen, rekan-rekan pelayanan, itu aktif saudara, kalau tidak tidur. Ini bukan gereja terbaik, tapi kalau saudara ada di komunitas ini, kita sama-sama membangun saudara. Ini kalau saudara bisa berdiri di sini, ya, saudara lihat ribuan orang di depan ini. Loh saudara, kok kayaknya ya kan saya hitung satunya 100. Jadi kalau ada 200 nih. Tadi ada yang protes sama saya. Ini kursi udah gak muat. Ya udah duduk aja di lantai-lantai. Saya bayangin saudara ada yang duduk di lantai, ada yang lihat. Waktu zaman Yesus kan gitu ya. Yesus khotbah kan 5.000 orang itu kan gak tahu di mana-mana gak pakai bangku saudara. Pak bikin dong ibadah kedua. Tunggu dulu saya bilang. Ibadah kenaikan masih dikit mau bikin ibadah 2. Enak aja. Kalau saudara mau ibadah kedua, supaya gak sempit-sempitan lagi, saudara punya tanggung jawab. Bawa banyak orang untuk punya komunitas. Kalau saudara tahu parkiran sempit, datangnya awal. Udah tahu parkirannya kurang, datangnya jam 10:30. Marah-marah lagi. Gimana sih ini gereja? Parkirannya gak ada. Halo. Jangan lupa loh, gembala juga manusia. Bekas preman. Kok nakutin? Enggak saudara. Jadi bawa ke dalam komunitas. Kisah Rasul 12.
1 ayat 12 bagian B bilang ini, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya di Yerusalem. Kenapa Lukas harus tulis ini? Kenapa dia harus tahu? Kasih tahu keterangan jarak. Seperjalanan sabat jauhnya di Yerusalem. Karena yang namanya komunitas Bapak Ibu harus aktif untuk berjalan bersama-sama. Saudara gak bisa sendirian, Pak saya pokoknya maunya ini, Pak saya maunya ini, gak bisa. Sama-sama. Kalau ada pengen saudara kasih masukan silakan. Saya kan gampang disentuh Bapak Ibu. Saya kan bukan gembala yang datang cuma khotbah habis itu pulang hilang. Saya ada di sini saudara. Gereja libur aja saya ada. Gak percaya besok datang. Gereja libur hari Senin saya ada saudara. Saya menunggu Bapak Ibu untuk datang. Bisa saudara, kita jalan sama-sama, Pak saya punya ini, Pak saya mau begini, Pak saya punya usul gimana kalau kita begini. Ayo, justru kami menunggu yang gitu saudara. Saya harus jujur saudara, sebagai gembala saya kurang teliti loh. Untuk memperhatikan domba, pengen tanya domba maunya makan apa, jemaat tuh maunya gimana. Jadi Bapak Ibu tuh punya hak sama saya. Untuk datang bilang, Pak Bos gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Paling saya tinggal bilang, kamu ketua panitianya. Ya dong jangan cuma usul tapi habis itu yang ngerjain orang lain, gak boleh juga. Saudara silakan, gereja ini milik kita saudara. Jadi terlibat di dalam komunitas jalan sama-sama. Di tengah masa penantian terhadap janji Allah, Anda harus mantap berada dalam komunitas tubuh Kristus, bukan menarik diri. Makanya kalau saya suka telepon jemaat yang udah lama gak datang. Bu kemana Pak, kemana? Maaf Pak lagi ada masalah. Justru kalau lagi ada masalah datang saudara. Saudara akan lihat bahwa bukan cuma saudara yang punya masalah. Betul? Saudara kadang-kadang kita merasa diri kita tuh paling susah. Kalau datang di dalam home, datang di dalam komunitas, saudara akan lihat. Ternyata banyak lebih susah ya. Paling enggak itu kan menghibur sedikit ya saudara ya. Ih ternyata ada, tapi kok dia bisa kuat ya? Kok dia bisa setia melayani meskipun hidupnya susah ya? Nah itu kita bisa gali, kita cari tahu. Jadi jangan menarik diri. Makin saudara tidak datang ke gereja, makin saya datengin saudara. Saudara belum pernah malam-malam jam 4 pagi, gembala ketok-ketok pintu saudara. Karena hari Minggu saudara gak datang, tunggu besok. Tolong pengerja catat siapa yang gak datang hari ini. Besok saya ketok jam 4 pagi. Pak kenapa jam 4 pagi? Ya suka-suka saya. Kita di gereja punya yang namanya home. Coba saya mau lihat jujur ya, jujur. Berapa banyak jemaat yang sudah tertanam dalam home? Ayo dong supaya yang lain melihat, puji Tuhan. Yang lain yang belum angkat tangan? Kalau belum, ayo ikut. Home itu apa sih Pak? Home itu komunitas kecil. Isinya 10-15 orang. Ada yang onsite, biasa pulang gereja onsite. Atau yang hari-hari tertentu mereka ketemu, kumpul. Isinya sharing, saling mendoakan. Kita gak bisa sendiri Bapak Ibu. Makanya home itu, di dalam home kita akan diapa katanya? Dipulihkan. Dioptimalkan. Dimotivasi. Diperlengkapi. Untuk apa? Untuk mengalami janji Allah. Saya mau ajak saudara lihat satu video dulu. Bagaimana sebuah keluarga yang dipulihkan Tuhan. Karena dia ada di dalam komunitas yang tepat. Silakan tim multimedia. Dalam 13 tahun pernikahan kami, inilah masalah terberat yang kami hadapi. Saat itu suami saya memberikan dana yang lumayan besar untuk saya bangun bisnis bersama sahabat saya. Namun ternyata berujung kegagalan sehingga uang sebesar itu akhirnya hilang begitu saja. Karena merasa bersalah dan merasa harus bertanggung jawab atas uang yang dipercayakan oleh suami saya, saat itu kami berdua berdiskusi yang lumayan panjang untuk saya pulang ke Manado karena usaha yang waktu itu mau saya bangun ada di Manado bersama sahabat saya. Jadi saya ambil keputusan untuk pulang ke Manado untuk
menelusuri kemana saja modal uang yang sudah saya tanamkan. Udah sampai di Manado, tapi uangnya tetap gak jelas. Marah? Tentu. Kecewa? Tentu. Yang pastinya saya hanya bisa pasrah. Nah itu awalnya, Pam sih bilang dia pasrah, tapi sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu. Kami berkomunikasi sudah tidak baik lagi karena saling sensitif. Ngomong dikit berantem, ngomong dikit berantem. Situasinya udah gak enak banget deh. Kadang karena kita jarak jauh ya, sering video call, terus pas video call juga jadi malas angkat karena ujung-ujungnya kalau kita ngobrol itu berantem dan juga kayak debat dan lain sebagainya gitu. Pada akhirnya kami sepakat untuk saya kembali ke Jakarta dengan harapan ketika kami bersama kembali kami bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah di antara kami, baik itu komunikasi kami dan perasaan di antara kami berdua. Tidak lama setelah itu, ada program gereja yaitu Marriage Retreat dan kami mengikutinya. Di sana banyak hal yang kami dapatkan, terutama perihal komunikasi dan juga perihal emosi antara kami berdua. Dan puji Tuhan, setelah kami mengikuti retreat tersebut, kami menjadi lebih dewasa lagi dalam berkomunikasi, mengutarakan perasaan kami masing-masing, dan menyelesaikannya lebih baik lagi. Juga kami sepakat dalam mengambil keputusan, dan dampaknya kita nggak akan sering salah-salahan lagi kan? Iya dong. Iya, puji Tuhan. Kalau seandainya mereka tidak tertanam di gereja, tidak ikut program gereja, saudara udah tahu lah endingnya. Yang paling sensitif di tengah keluarga itu apa sih selain duit, saudara? Ya, suami percaya sama istri, oke, kamu bikin bisnis, kamu kembangkan. Semua uang mereka, tabungan mereka dikasih, saudara. Dan apa? Hilang, nol. Kita pernah dengar juga di gereja ini, saudara. Suaminya nggak ngomong sama istrinya, saudara. Pernah kesaksian di sini kan? Suaminya nggak ngomong, saudara. Hilang duitnya. Punya hutang sampai sekarang. Coba bayangkan kalau tidak tertanam di gereja, tidak tertanam dalam home. Jadi apa, saudara? Makanya tertanam di dalam komunitas itu bukan pilihan, saudara. Itu keharusan. Kita nggak kuat sendiri, saudara. Amin. Yang kedua, saudara, perhatikan. Bagaimana kita bisa mantap untuk menatap? Yang kedua, mantap dalam ketekunan, saudara. Ayat 13 sampai ayat 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Kenapa Lukas harus rinci nama-nama rasul ini, saudara? Minus Yudas Iskariot tentunya, saudara. Kenapa? Karena buat Lukas penting untuk orang itu tekun. Buat Lukas penting untuk orang itu setia. Yesus tahu satu persatu nama kita, Bapak Ibu. Yesus tahu kita setia enggak sama Tuhan. Yesus tahu kita tekun enggak sama Dia. Saudara lihat ayat 14. Mereka semua bertekun katanya dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sekali lagi di dalam komunitas itu ada kesehatian dalam doa. Kita punya We Pray setiap pagi jam 5, saudara. Online, saudara. Saudara tinggal klik, ikut Zoom, linknya dibagikan di info gereja. Udah, saudara, kalau saudara merasa malu, open cam, tutup kamera gak apa-apa. Saudara ikut berdoa. Semua disediakan, saudara. Ada kegerakan-kegerakan ini ada di gereja, saudara. Sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kalau saudara cermati ayat ini, betul aktivitas doa itu bisa dengan sehati dan bersama-sama. Namun, saudara tulis baik-baik di situ. Namun ketekunan sifatnya pribadi. Ketekunan untuk berdoa, ketekunan untuk baca Alkitab, ketekunan untuk melayani Tuhan, itu pribadi. Meskipun saudara berada di dalam komunitas tepat, belum tentu ketekunan itu otomatis ada, saudara. Coba yang tadi udah tertanam dalam home,
Kalau jujur coba cek, ada nggak anggota home-nya yang ya ikut home sekali sebulan udah bersyukur. Padahal komunitasnya tepat, saya yakin di dalam home, di dalam gereja semua pengajarannya itu Alkitabiah. Tapi kenapa ada yang malas doa, ada yang tetap malas baca Alkitab. Ada yang keluarga-keluarga yang rumahnya nggak ada mesbah keluarga, kenapa? Karena ketekunan itu sifatnya pribadi. Kenapa ada orang yang setia melayani Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, setiap musim dalam hidupnya, dia melayani Tuhan setia, kenapa? Karena tekun. Nah saya mau bilang saudara, orang-orang yang tekun ini, saudara gak bisa ngiri. Kalau mereka diberkati. Ini janji Tuhan saudara. Orang yang tekun menanti-nantikan Tuhan, terpaut hidupnya sama Tuhan, pasti diberkati. Saya gak sedang bilang Tuhan pilih kasih. Tapi saudara silakan lihat, kenapa ya? Kok dia diberkati ya? Lihat hidupnya. Lihat bagaimana hubungannya sama Tuhan, tekunnya dia. Saudara gak bisa bilang kok Abraham yang dipilih Tuhan. Karena cuma Abraham yang berani meninggalkan semua kemewahannya untuk pergi ke tanah yang dia gak tahu di mana. Saya gak yakin kalau saudara bisa, kalau saya bisa. Kita udah nabung banyak uang dalam hidup kita, tiba-tiba Tuhan ngomong, tinggalkan semua itu kamu pergi. Kemana Tuhan? Ya ikut aja. Dia menanti janji Allah, tiba-tiba dapat anak. Pergi ke bukit, ngapain? Persembahkan anakmu itu. Saudara bisa pikir gimana seorang bapak yang udah menanti anak, anak lahir, dipotong, dipersembahkan. Tapi Abraham taat lakukan itu. Sampai Tuhan sendiri bilang, stop, aku udah tahu imanmu. Makanya gak heran kalau kitab Ibrani berkata, dia bapak orang beriman. Jadi saudara, mohon maaf nih saudara ya, tidak bisa menyamakan orang yang tekun, punya hubungan intim sama Tuhan, dengan yang tidak. Saudara akan lihat perbedaannya. Saya tidak sedang mengajarkan saudara kejar bonus-bonus itu, bukan. Tapi kejar ketekunan itu saudara. Intim saudara. Tadi saya bilang di awal, dari gope orang yang menyaksikan Yesus terangkat, cuma sisa 120 orang. Dan 120 orang itu yang dipakai Tuhan untuk kemana-mana. Tekun saudara. Jadi pertumbuhan rohani saudara, itu tergantung sama saudara sendiri. Jangan nyalain gembala, jangan nyalain pengerja, jangan nyalain rekan home, ketua home, kalau saudara gak tekun, itu saudara sendiri. Yang kedua, yang berikut, yang ketiga, mantap dalam karya. Saudara lihat, Kisah Rasul 1 ayat 15-17. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus, ya di masa penantian itu Petrus berdiri di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira berapa? 120. Tadi saya bilang di awal 500 yang lihat, sisanya 120 saudara. Lalu berkata, hai saudara-saudara haruslah genap nas suci katanya apa? Yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Kalau saudara perhatikan, saudara di Mazmur sudah dibilang saudara, bahwa nanti akan ditambahkan bilangan orang yang baru dari Yudas itu. Jadi Yudas itu sudah hilang saudara, kalau saudara baca di dalam dari ayat 18 sampai 21, nanti saudara baca di situ, catat saja saudara. Bagaimana Yudas akhirnya perutnya terbelah, meninggal saudara, mati karena apa? Karena dia menyangkal Yesus dan Alkitab berkata itu adalah tempat yang wajar baginya. Nah, saya mau bilang gini sama saudara, dengar baik-baik. Saudara tidak usah pusing sama orang yang gagal ketika mereka ngiring Yesus. Gak usah, saudara gak usah ngejelekin juga gitu. Dasar Yudas, oh Yudas, oh Yudas. Saya lihat ada satu artis saudara yang akhirnya convert imannya itu kan. Ketika dia live TikTok isinya dasar Yudas, 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 Yudas. Saya gak tahu padahal yang nulis Yudas juga Yudas. Saudara gak bisa menghakimi orang. Gak usah dihakimi saudara. Karena itu tempat yang wajar baginya. Tapi tugas saudara adalah pastikan diri saudara gak kayak gitu. Hai saudara-saudara haruslah genap nas suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas pemimpin orang-orang yang itu. Ayat 17. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Dulu dia termasuk, sekarang enggak.
Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh. Supaya di antara kita siapapun kita, mau pelayan Tuhan, mau umat Tuhan, siapapun kita, saya berdoa sungguh-sungguh. Supaya jangan ada satu orang pun yang kayak Yudas. Dulu bareng kita. Sempat gak ngedengar kalimat ini saudara? Dulu dia berapi-api ya. Dulu kalau khotbah tuh orang jatuh ya. Sekarang dia yang jatuh. Dulu pelayanan tuh kayaknya dia main musik tuh cuma satu tuts saja orang udah nangis ya. Sekarang udah ribuan tuts, dia yang nangis. Dulu waktu Shalom aja orang udah, hadirat Tuhan kenceng banget sekarang. Nggak ada apa-apanya. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara, supaya jangan kita yang orang kayak gitu. Dulu menggebu-gebu, dulu berapi-api, sekarang mana? Nggak ada. Tapi ingat baik-baik, ada kesempatan dari Tuhan. Lihat ayat 21 saudara. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa ingat. Saudara, saya jujur sama saudara, saya termasuk orang yang sangat pilih-pilih. Kalau saudara bisa lihat semua yang pelayanan di tempat ini, siapapun mereka itu sudah berdasarkan ya pilihan Tuhan tentunya, tapi sudah rekomendasi saya. Jadi mohon maaf, di gereja ini nggak bisa sembarang orang pelayanan. Nanti di minggu keempat akan ada satu tim pelayanan baru saudara yang bergabung. Dan kalau saudara cek, mereka sudah ikut encounter, mereka sudah tertanam dalam home, mereka sudah 2 tahun jadi jemaat sini dulu, baru bisa melayani. Jadi gak ucuk-ucuk datang, saya jago nih, saya mau pelayanan. Saya bilang siapa kamu? Gak bisa saudara, di gereja ini gak bisa gitu. Kenapa? Karena saya punya tanggung jawab untuk memastikan setiap kita umat Tuhan dapat makanan yang sehat. Pak, sekarang kan khotbah gampang Pak, pakai chat GPT. Coba saudara bikin pakai chat GPT, bisa gak kayak gini? Teliti saudara, eksposisi saudara, eksegesi saudara kalau perlu. Saya tiap hari lakukan itu saudara. Kenapa? Karena saya tahu persis. Gak boleh main-main kalau pelayanan. Tapi kalau orang udah undur saudara, nah saya juga itu kelemahannya, saya harus akui. Kalau saudara undur dari pelayanan, saya gak bilang ini, jangan. Enggak, saya bilang pergi. Bapak kurang gembala, bodo amat. Karena pasti udah ada pembicaraan kan ya, udah ada pembicaraan dong. Gak mungkin saya bilang, ya udah pergi, kamu pergi. Gak gitu saudara. Setelah dicek, oh ternyata dia punya panggilan tempat lain, dia punya begini. Ya silahkan saya bilang, orang itu panggilannya Tuhan kok. Masa saya mau ngalangin panggilan Tuhan sama dia? Tapi lihat baik-baik. Kalau ada kekosongan di tengah pelayanan Tuhan, karena ini pelayanan punya Tuhan, maka Tuhan sendiri yang bertanggung jawab untuk mengisi kekurangan itu. Makanya saya bilang sama saudara kan, Bapak Ibu lihat aja, kurang di mana gereja ini, isi di situ. Tentu ada proses, ada cara saudara. Lihat ini. Jadi harus ditambahkan pada kami seorang dari mereka yang senantiasa. Gak bisa tiba-tiba langsung pelayanan, gak bisa saudara. Senantiasa dulu, tertanam dulu, tahu dulu hati, tahu dulu misi, visi gereja ini. Kalau saudara lihat dari tadi lagu-lagu, ibadah-ibadah, semua kegerakan di gereja ini isinya cuma satu apa saudara? Misi. Pergi, beritakan firman, pergi nginjil. Makanya di gereja ini gak boleh ada orang malas saudara. Karena itu DNA gereja. Amanat agung itu, karya Kristus itu yang harus kita beritakan. Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ayat 22. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Berarti minimal kan 3 tahun saudara. Waktu Yohanes pembaptis, ya kan usia Yesus 30. Yesus mati, Yesus terangkat 33 tahun setengah, 34 tahun. Berarti kan ada 4 tahun saudara. Minimal 4 tahun tertanam saudara. Jadi murid-murid juga gak sembarangan milih. Ada orang yang skeptik bilang ini, ngasal itu Petrus. Harusnya kan Paulus, kenapa mereka milih sendiri? Enggak saudara, memang ini udah nubuatannya.
Dan saya mau bilang sama saudara, kalau saudara lihat kekosongan, jangan-jangan saudara yang harus ngisi. Saya dulu gitu saudara orangnya. Saya dari dulu gitu, saya lihat, kurangnya gini, kurangnya gitu, gerejanya, begini ya. Saya tertanam saudara. Saya punya motivasi untuk, bisa gak kalau saya yang melayani ya? Tunggu waktu Tuhan saudara. Kalau Tuhan milih saudara, waktunya ada buat saudara. Saudara pasti pakai Tuhan. Yang penting apa? Tertanam saudara. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang kau pilih dari kedua orang ini. Untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Yang telah apa katanya? Jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara mungkin berkata, ya kok caranya duniawi ya? Kok buang undi ya? Kalau saudara baca Alkitab, saudara harus posisikan diri saudara di waktu itu. Di konteks itu. Kalau sekarang undian sepertinya kan judi ya saudara ya. Tapi masa itu enggak. Semua pemilihan dilakukan lewat undi. Bahkan imam besar itu punya yang namanya umim dan tumim saudara. Untuk memilih saudara. Jadi sama dengan mereka lakukan ini. Jadi gak ada yang salah dengan itu. Dan ayat 24. Lihat saudara. Kata yang mengenal hati tadi kan dibilang. Dan engkaulah yang mengenal hati itu pakai kata kardia gnoste. Kardia gnoste dari dua kata. Yang satu kardia artinya hati. Dan gnostes artinya yang tahu. Dan kalau saudara cek kata ini dalam Alkitab. Kata ini hanya dipakai oleh Allah. Saya gak bisa kardiognoste sama saudara. Saya gak bisa mengetahui hati saudara. Mengenal hati saudara, saya gak bisa. Saya paling cuma bisa tebak, ini lagi lapar nih. Paling cuma gitu saudara. Tapi saya gak tahu, laparnya mau makan apa saya gak tahu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan kenal hatimu. Dan Tuhan tahu siapa yang saat ini sedang berkata, Tuhan pakai aku. Tuhan aku mau karya Tuhan gak selesai ketika Yudas mati. Aku mau aku dimasukkan dalam ke-11 bagian rasul itu. Aku mau Tuhan pakai untuk mengemban amanat agung itu. Sebab karya Allah saudara gak boleh selesai. Karya Allah harus terus dilakukan. Saya bisa berhenti jadi gembala. Tapi saya tahu akan ada orang yang jauh lebih dari saya untuk jadi gembala. Semua pemain musik di sini akan satu waktu berakhir saudara. Akan ada orang yang main musik yang mungkin lebih dari ini. Tapi pertanyaannya, saudara siap nggak? Ketika waktu Tuhan itu tiba, sudah layakkah saudara untuk dipakai Tuhan? Musa 40 tahun saudara. Ngasingkan diri dulu di tempat mertuanya saudara Yitro saudara. Daud 18 tahun, 17-18 tahun saudara. Ngembalain kambing domba bapaknya dulu baru dia diangkat ketika dia bisa lawan Goliat saudara. Yusuf terima janji waktu dia masih muda. Dibuang ke sumur saudara. Baru di umur 30 tahun dia bisa pegang tuh Mesir saudara. Yang namanya janji dari Tuhan kita gak pernah tahu kapan. Tapi pertanyaan besar buat kita. Siap nggak kalau waktu Tuhan itu datang buat kita? Karena banyak orang minta berkat tapi waktu berkat datang dia bingung ngapain sama berkat. Saya di rumah tanya istri saya suka gitu saudara. Kira-kira kita beli mobil apa ya? Ini bagus nih Jaguar nih, apa Ferrari ya? Istri saya kalau saya gitu dia udah ketawa-ketawa aja, biarin dia lagi ngayal. Anak saya bilang, papa kenapa sih mah? Gak apa-apa, iman. Jelek ternyata ceper, sama badan kita gak masuk. Ntar naik parkir gereja grosek, gak jadi. Ganti yang lain, beli Jeep, Wrangler, waduh. Ngayal aja gak ada masalah, tanya istri saya tuh aneh saudara, lihat TikTok saya, lihat Instagram saya, isinya tuh keren-keren. Gimana ya rasanya naik jet pribadi ya? Lu ngayal aja saudara. Selama ngayal tidak berdosa, kecuali ngayal yang aneh-aneh, dosa lah. Gimana ya kalau saya berdiri depan ribuan orang khotbah. Saya waktu
Saya pernah cerita juga saudara, saya tutup dengan ini saudara. Saya waktu sekolah Alkitab saudara, semester 1, saudara tahu di diktat saya, diktat kuliah saya, saudara tahu tulisannya apa? Pendeta Dr. Asa Boas MTH. S1 juga belum. Sekarang lumayan saudara, udah ada pendeta Asa Boas MTH, kurang doktor. Ya, nggak tahu kapan mau jadi doktor. Jangan-jangan kalau dokter ntar makin bingung khotbahnya. Ya jangan juga ya saudara. Semua dimulai dari hati saudara. Tatkala saudara tekun, hitung-hitung udah 25 tahun saya. Sejak dulu saya tulis itu saudara. Pengen jadi ketua sinode. Ketua sinode. Gak apa-apa saudara, yang penting untuk kemajuan Tuhan, untuk karya Tuhan. Orang teman saya bilang, aneh lu. Lu mau khotbah gimana? Homiletik F. Saya satu-satunya mahasiswa yang tidak dikasih izin sama kampus saya STTII Jakarta untuk berkhotbah di kampus. Karena dibilang sesat. Pada waktu saya bilang, shalom saudara, saya cerita dulu lucu-lucu. Sesat. Tapi tanpa menyombongkan diri. Dari 30 orang di kelas itu, yang jadi cuma saya. Lu kemana? Oh sekarang gua sawit. Kebun sawit. Lu kan STH. Lu apa sekarang? Buka warung. Apa? Mahasiswa terbaik saudara. Sekarang kan sombong. Lu apa sekarang? Bukan itu saudara, saya cuma mau bilang sama saudara, karya Tuhan itu gak bisa dipikirkan dengan pikiran kita. Kalau Tuhan mau bawa saudara, siapkan hidup saudara hari ini. Kapanpun Tuhan angkat dan buka jalan buat saudara, terjadi saudara. Bukan buat kemuliaan kita, buat kemuliaan Tuhan. Saya tutup saudara. Silakan para pemain musik. Matias saudara. Akhirnya saudara tahu dia melayani catatan-catatan yang paling umum populer, saudara mengatakan bahwa Matias melayani di Yudea saudara. Lalu akhirnya mati dirajam di Yerusalem, dipenggal saudara. Artinya betul, meskipun kayaknya nggak terkenal ya, karena Alkitab cuma catat di sini, habis itu udah nggak ada lagi nih, nggak nongol lagi kata Matias, nama Matias saudara. Dan mungkin saudara, kita juga nggak perlu tenar sih ya. Melayani Tuhan tuh gak perlu tenar, gak perlu orang tahu siapa kita, gak perlu hebatnya kita, gak perlu saudara. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan untuk buat kita, lakukan dengan setia saudara. Maka mantap untuk menatap yang pertama, menatap dalam komunitas. Saudara gak bisa sendiri, saudara butuh Tuhan. Yang kedua, mantap dalam ketekunan, tekun saudara, tekun. Menanti janji Allah, tekun saudara. Dan yang ketiga, mantap dalam karya. Kalau Tuhan udah panggil saudara, jangan diam. Layani Tuhan. Mari kita satu dalam doa.